Good afternoon everyone, welcome back to my channel Koresan Sebuah Pena, yaitu channel belajar bahasa Inggris dari dasar. Untuk itu, mari kita siapkan pulpen dan juga kertas untuk catatan. Dan untuk pelajaran hari ini kita akan membahas yaitu tentang arrive. Arrive yang artinya adalah tiba atau sampai. Arrive di sini dibedakan ada dua, yaitu arrive in atau arrive at. Oke, di sini mari kita simak, kita belajar bersama-sama. Perbedaannya adalah di preposisi. Oke, di preposition ya adalah in dan at. Dan bedanya adalah kalau arrive preposisinya in itu untuk negara dan juga kota. Ingat, negara dan kota kita pakai in, sedangkan at, arrive at itu untuk building, station, airport. Building adalah untuk bangunan seperti rumah, gereja, masjid, ataupun tempat-tempat bangunan seperti apartemen, hotel. Dan station, station ini di sini adalah stasiun bus atau stasiun bis ataupun stasiun kereta api atau or the railway station. Dan juga adalah airport yang berarti adalah bandara. Oke, untuk itu mari kita simak cara membuat kalimatnya supaya tidak salah. Di sini saya membuat contoh dalam bahasa Indonesia. Saya akan tiba di Bali besok. Ingat, Bali. Bali adalah termasuk di sini termasuk provinsi ya. Di sini termasuk bisa juga the country or the city ya, the kota. Jadi di sini tergolong adalah yang pakai in ya. Sekarang mari kita terjemahkan dalam bahasa Inggris ya. Siapkan pulpen dan juga kertasnya ya. I akan, will, tiba, arrive. Tibanya sekarang di mana? Tiba di Bali, berarti arrive in. I will arrive in Bali tomorrow. Besok, in English tomorrow ya. Oke. Saya akan tiba di Bali besok. I will arrive in Bali tomorrow. Oke. Dan yang kedua, statement here adalah pamanku baru saja sampai di bandara. Oke, di sini adalah bandara, airport, ya, yaitu tempat spesifik. Di sini arrive at, kita menggunakan at. Oke, pamanku, my uncle, baru saja, ya, has just, ini baru saja sampai, arrive, ya. Karena ini sudah lampau, arrive-nya di sini ada tambahan d. Has just arrived at, ya, airport di sini pakai the airport. Oke. Ya. Pamanku baru saja sampai di bandara. My uncle has just arrived at the airport. Oke, di sini sudah tahu perbedaannya ya antara at dan in. Oke, di sini sudah saya terangkan tadi. Dan sekarang number 3, yang ketiga adalah perpaduan. Di sini saya akan tiba di Kanada. Kanada is the country ya. Jadi di sini Kanada termasuk in. Kanada di sini country. Jadi di sini pakai in. Ya. Saya akan tiba di Kanada hari Rabu depan. Kemudian sampai di rumah. Ingat, rumah. Rumah adalah termasuk bangunan, building. Maka di sini nanti pakai at ya. Saya kemudian sampai di rumah hari Kamis. Oke. Sekarang mari kita coba membuat kalimatnya. I akan, will, tiba ya. Tiba di sini karena akan datang, masih belum, maka kita pakai yang arrive ya, tidak pakai ed. Will arrive di Kanada. Ya, Kanada termasuk adalah country.
negara ya. Berarti kita pakai in ini. Arrive in. D-nya ini adalah in. Kanada hari Rabu depan. Oke, masih ingat hari Rabu waktu kita belajar tentang hari-hari? Ya. In Canada hari Rabu pakai on. Hari Rabu depan kita balik ya. Depan next. Ingat, Rabu untuk nama hari depannya adalah huruf besar. Jangan lupa. Next Wednesday. D tidak perlu dibaca, langsung Wednesday. Ya, oke. I will arrive in Canada on the next Wednesday. Kemudian itu then sampai rumah hari Kamis. Oke, sampai rumah atau sampai di rumah. Ya, sampai di rumah. Rumah termasuk adalah bangunan, building. Berarti arrive at. Then arrive at home hari Kamis. On, ingat, Kamis T-nya besar. Thursday. Ya, perbedaannya adalah sudah jelas antara arrive in sama arrive at. Ya, in untuk kota dan negara, sedangkan at untuk bangunan, stasiun, dan juga untuk bandara. Jadi, saya akan tiba di Bali besok. I will arrive in Bali tomorrow. Pamanku baru saja sampai di bandara. My uncle has just arrived at the airport. Saya akan tiba di Kanada hari Rabu depan. Kemudian sampai di rumah hari Kamis. I will arrive in, ya, negara, in Canada on next Wednesday. Kemudian then arrive at home, at rumah, at home on Thursday. Oke, di sini sudah jelas ya, everyone. So that's all for the lesson today. The differences between arrive in and arrive at. Oke, jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya. Thank you very much for the lesson today, and we'll see you again on the next subject. Goodbye.